Jadi selama ini yang kurang lebih saya sudah bekerja selama 4 bulan lebih, hampir 5 bulan. Itu kemarin saya mengawal tentang pengurangan anggaran di Dinas Pendidikan. Dan ternyata yang dipotong adalah dipangkas itu adalah dana insentif guru PAUD. Wah, itu paling saya yang paling berontak. Bapak lupa saya guru PAUD. Itu tuh kalau misalnya dipotong mungkin dikurangin masih cukup rasional lah, masih untuk disampaikan ke guru-guru PAUD, pemotongan itu masih rasional. Ini tapi kemarin malah nol gitu. Insentif guru PAUD nol. Berapa sebenarnya? Insentifnya tuh, Pak? Insentifnya per orang atau gimana? Untuk total? Iya, total. Total kemarin itu kurang lebih 7 M. Untuk berapa? Insentif, aduh saya kurang hafal ya, kurang gurunya totalnya berapa itu. Gitu jadi ya. Untuk anggaran 1 tahun sekitar kurang lebih 7 M gitu. Itu dihilangkan langsung Bapak lupa saya ini berasal dari guru PAUD. Ini bisa kalau misalnya berkurang mungkin kita masih bisa terima lah mungkin karena kan ada yang lebih membutuhkan mungkin di sektor mana, di lini mana. Tapi ini nol gitu. Kita bisa di demo guru PAUD sekota Malang, dan itu telah kita perjuangkan, nggak cuma saya tapi bersama teman-teman di Komisi D memperjuangkan gimana jangan sampai ini guru PAUD ini kehilangan dapat insentif, karena kita semua di Komisi D paham betul bagaimana perjuangan di guru PAUD itu seperti apa, dan apa yang mereka dapatkan tiap bulannya itu sangat minim. Jadi memang itu menjadi gantungan hidup mereka gitu loh. Dan alhamdulillah balik. Berapa baliknya? Balik 100%. Makanan gratis ini bisa dilihat efeknya bukan dalam jangka waktu setahun 2 tahun atau bahkan seminggu 2 minggu, nggak bisa dilihat. Jadi program ini bisa dilihat efektif tidaknya kurang lebih 10-15 tahun ke depan. Jadi harapannya ya harus tetap berjalan, tetapi jangan istilahnya memotong anggaran yang sebenarnya jauh lebih penting dari itu. Pertama yang bisa kita lihat kesehatan sekarang aturan BPJS itu luar biasa, Mas. Ketat banget. Jarang kita anak panas di bawah 40 derajat aja nggak tercover BPJS. Sekarang banyak operasi apa juga tidak tercover. Ini minta tolong diperhatikan karena kita sebagai di DPRD kota itu cuman bisa tinggal melaksanakan dari keputusan pusat, tapi tetap bisa memperjuangkan tetap bisa menyuarakan, tetapi kita sekali lagi hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat aja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan pembaca Harian Surya, kembali bersama saya Iksan Fauzi, Kepala Biro Harian Surya Malang. Sekarang atau hari ini saya mendapat kedatangan tamu yang luar biasa, Mbak Kartika. Apa kabar Mbak Kartika? Alhamdulillah baik. Selamat datang di kantor kami. Terima Baru kasih. Pertama Mbak ya. Iya, boleh saya nyapa dulu nggak? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk para penonton. Dari mana? Surya Tribun Jatim. Surya Tribun Jatim Network. Network. Tribuners dan pembaca Harian Surya, Mbak Kartika ini sekarang duduk sebagai anggota DPRD Kota Malang, Mbak. Baru mencalonkan juga. Baru pertama dan baru mencalonkan. Dan jadi. Alhamdulillah rezekinya. Luar biasa ya. Dan di dapil di daerah pemilihan. Dapil neraka. Ya. Bidadari satu-satunya lagi. Klojen ya. Iya, wanita satu-satunya saya di Klojen. Luar biasa, Mbak Kartika ini anggota fraksi Golkar ya. Golkar. Beliau duduk di Komisi D yang membidangi pendidikan, kemasyarakatan, sosial ya, kesehatan dan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan masyarakat. Ya kan? Jadi Mbak Kartika nanti jangan bosan-bosan menerima keluhan masyarakat, Mbak. Siap. Itu sudah menjadi tugas sepertinya dan kewajiban saya. Karena Komisi D itu tugasnya langsung dengan masyarakatnya. Langsung dengan masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat. Baik, Mbak Kartika.
Tadi Mbak Kartika menyampaikan bahwa tahun 2024 Mbak Kartika baru mencalonkan sebagai anggota DPRD Kota Malang ya. Dan jadi pula ya. Alhamdulillah. Jadi pula. Kira-kira resepnya apa, Mbak? Baru pertama mencalonkan terus Mbak Kartika jadi. Iya. Ya. Gimana, Mbak, ceritanya? Kalau misalnya bicara resep untuk jadi itu sudah hal yang jadi ya Mas. Jadi kayak misalnya kita mau buat kue ini udah saya duduk itu sudah menjadi kue cake yang siap disantap lah istilahnya. Tapi untuk menjadi cake itu perjalanannya panjang. Banyak resep-resepnya istilahnya, banyak lika-liku yang saya lalui. Kalau misalnya berbicara lika-liku itu untuk menjadi saya yang saat ini, perjalanan saya untuk merubah diri saya, merubah jati diri saya itu hal yang paling susah. Karena bahwasanya menurut saya perang sesungguhnya itu bukan perang di bawah, maksudnya perang waktu kampanye itu bukan, tapi perang melawan diri saya sendiri gitu. Gimana itu, Mbak? Boleh cerita sedikit bahwasanya seperti yang kita tahu ya, kalau namanya dunia politik, apalagi di dunia DPRD harus bersosialisasi dengan baik, harus berhadapan dengan masyarakat. Dari segala lini lah istilahnya, dari menengah ke atas dan menengah ke bawah. Dari segala lini kita harus bisa aktif, harus bisa bersosialisasi dan harus bisa merangkul semuanya. Tapi itu berbanding terbalik banget Mas sama saya. Background saya. Ya. Apa sebenarnya backgroundnya Mbak Kartika? Karena saya basicnya ini bukan orangnya ekstrovert. Saya orangnya introvert ya. Jadi saya tuh punya baterai sosial saya sendiri. Jadi ketika saya ketemu dengan orang yang kurang lebih hanya 10 sampai 5 orang saja tuh baterai sosialnya cepet banget habis gitu. Karena memang ngapunten saya anak cewek satu-satunya, anaknya papa lah istilahnya. Waduh, saya bener-bener dirangkul banget sama papa istilahnya, dimanjakan lah ya. Dan apapun masalah saya bebankan ke punggungnya papa, ke pundaknya papa saya, dan itu menjadi momok besar buat saya. Tapi sekarang harus belajar. Iya, harus mau dan tidak mau, harus karena menjadi pundak warga sendiri, saya sendiri dan warga Kota Malang lagi. Dan itu perjalanannya luar biasa, Pak. Jadi memang akhirnya orang tua saya mengajarkan saya, karena orang tua saya, keluarga saya itu semuanya basicnya pendidikan. Jadi mereka mengajarkan saya bahwa saya harus memang siap menghadapi dunia luar, istilahnya untuk menghadapi usia saya kelanjutnya seperti apa, dengan ada dan tidak adanya orang tua saya nanti gitu. Jadi dalam perjalanannya itu saya berperang sama diri saya menanamkan mindset di saya, pilihan saya cuma 2. Saya mau tetap menjadi introvert dan hanya seperti ini saja karir saya, atau saya harus melebarkan sayap saya dengan saya harus mengalahkan introvert saya gitu. Dan akhirnya saya memilih pilihan kedua. Jalan satu-satunya itu saya ingin maju, saya ingin menjadi wanita karir, di mana sekarang namanya emansipasi wanita ya, dengan tentu saja tidak melupakan marwahnya laki-laki. Saya ingin bisa berdiri di kaki saya sendiri, dan alhamdulillah dengan support orang tua saya mengawali karir saya pertama menjadi guru PAUD. Ya. Berapa tahun itu? Saya menjadi guru PAUD itu dari tahun 2015. Saya mendirikan sekolah dibantu dengan orang tua saya, sekolah saya sendiri. Saya menjadi guru PAUD itu saya dengan awal murid hanya 5 orang. 5 murid, saya pelan-pelan saya pernah mencapai di titik 150 siswa. Murid saya dulu. Dalam kurun waktu 3,5 tahun. 3,5 tahun ya, mampu gitu ya. Dan itu saya belajar mulai sosialisasi, saya bertemu dengan wali murid yang kita tahu sendiri ya, sekarang wali murid sudah bukan lagi Gen Z, tapi sudah ada Gen Alpha. Sekarang sudah punya anak ya. Sedangkan saya sendiri belum. Saya harus merawat anak, saya harus berkomunikasi dengan orang tua, itu sebuah pelajaran besar buat saya. Dari situ akhirnya saya mengembangkan saya mau aktif berorganisasi. Organisasi saya pertama adalah HIPMI. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Malang, di mana waktu saya bergabung pertama menjadi anggota di tahun pertama, kedua lalu saya naik di ketua bidang perempuan, bidang ekonomi dan perempuan. Lalu setelah itu saya naik di wakil bendahara umum, dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan sekarang menjadi ketua umum HIPMI. Gitu. Mbak,
Tapi ada satu pertanyaan besar ini kan. Yang tadi Mbak Kartika mengatakan bahwa politik bertolak belakang dengan basic sebagai seorang pendidik ya di PAUD ya. Kira-kira siapa yang mendorong Mbak Kartika yang terjun di politik? Nah itu. Jadi syukurnya saya dengan akhirnya saya aktif di organisasi, tidak hanya HIPMI segala macam. Saya bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan istilahnya apa namanya strata dari menengah ke bawah maupun menengah ke atas di organisasi saya semuanya ada. Saya kan tidak hanya di HIPMI pada waktu itu, saya ikut Pemuda Pancasila juga, saya ikut di AMPI juga di Golkar gitu lah. Dari situ kok ternyata teman-teman saya pada berpolitik ya. Dan terkadang kita kan terbentuk dari apa lingkungan kita. Jadi sebenarnya dari hati saya sendiri itu nggak mau gitu loh, maksudnya bukan dunia saya gitu. Apalagi dunia saya, orang tua saya semuanya PNS Pak gitu loh. Jadi kan sebenarnya introvert itu bisa dilawan gitu loh. Bisa dilakukan dengan kemauan diri sih sebenarnya, dan dari support dari keluarga tentunya. Karena memang pada waktu saya masih muda, waktu SMA kuliah itu orang tua saya itu berusaha memunculkan kelebihan saya dengan ayolah kamu aktif dulu. Saya suka ikut ajang-ajang duta-dutaan dulu. Jadi dipaksa orang tua saya untuk menonjolkan segala kelebihan, yuk aktif di luar, aktif organisasi. Nah dari situ karena faktor lingkungan, teman-teman saya berpartai, saya orangnya kalau misalnya sudah terjun, sudah nyemplung, ayo renang sekalian. Ojo setengah-setengah, sekalian basah, sekalian kuyup. Mbak Kartika ini kan masih muda, masih 32 tahun gitu kan, menjadi anggota dewan. Kemudian sekarang di Komisi D, ya kan? Apa sih yang telah dikerjakan di Komisi D ini, Mbak? Kalau di Komisi D tentu saja kan seperti kita tahu yang membawahi bidang pendidikan kesehatan. Jadi selama ini yang kurang lebih saya sudah bekerja selama 4 bulan lebih, hampir 5 bulan. Itu kemarin saya mengawal tentang pengurangan anggaran di Dinas Pendidikan. Dan ternyata yang dipotong adalah dipangkas itu adalah dana insentif guru PAUD. Wah, itu yang paling berontak. Bapak-bapak lupa saya guru PAUD. Itu tuh kalau misalnya dipotong mungkin dikurangin masih cukup rasional lah, masih untuk disampaikan ke guru-guru PAUD, pemotongan itu masih rasional. Ini tapi kemarin malah nol gitu. Insentif guru PAUD nol. Berapa sebenarnya? Insentifnya tuh Pak? Insentifnya per orang atau gimana? Untuk total? Iya total. Total kemarin itu kurang lebih 7 M. Untuk berapa? Insentif, aduh saya kurang hafal ya, kurang gurunya totalnya berapa itu. Gitu jadi untuk anggaran 1 tahun sekitar kurang lebih 7 M gitu. Itu dihilangkan langsung Bapak lupa saya ini berasal dari guru PAUD. Ini bisa kalau misalnya berkurang mungkin kita masih bisa terima lah mungkin karena kan ada yang lebih membutuhkan mungkin di sektor mana, di lini mana. Tapi ini nol gitu. Kita bisa di demo guru PAUD sekota Malang, dan itu telah kita perjuangkan, nggak cuma saya tapi bersama teman-teman di Komisi D memperjuangkan gimana jangan sampai ini guru PAUD ini kehilangan dapat insentif. Karena kita semua di Komisi D paham betul bagaimana perjuangan di guru PAUD itu seperti apa, dan apa yang mereka dapatkan tiap bulannya itu sangat minim. Jadi memang itu menjadi gantungan hidup mereka gitu loh. Dan alhamdulillah balik. Kira berapa baliknya? Balik 100%. 100% balik. Aman. Bunda-bunda PAUD. Apakah itu PAUD. karena ini efisiensi programnya Pak Presiden itu? Kalau yang kemarin itu belum. Belum ya? Belum karena kan petoknya kan di bulan Januari awal, sedangkan Inpres itu kan baru akhir-akhir ini aja ya. Dan memang kemarin juga sempat ada demo dengan adanya Inpres, pemotongan dana pendidikan dan dana kesehatan. Itu yang lagi kita kawal juga, karena memang sekarang yang dibutuhkan seluruh masyarakat itu yang paling kunci utama ya pendidikan sama kesehatan. Kenapa kok itu yang dipotong gitu loh? Makan gratis, tapi pendidikannya nggak disuplai dengan bagus. Benar. Sama saja. Ini harus ada seiring ya. Harus seimbangi juga. Selama 5 bulan menjadi anggota DPRD Kota Malang, sudah dapat aspirasi dari masyarakat? Sudah. Apa Mbak?
Kalau misalnya karena saya dari Klojen ya khususnya, jadi saya banyak mendengar aspirasi dari masyarakat saya yang di Klojen, tapi juga saya dapat aspirasi dari teman-teman dari wilayah lain, dapil lain. Pertama melalui UMKM. Dengan perkembangan UMKM sekarang. Sepertinya menurut kita pandangan sekarang kok hanya fokus di kayu tangan aja ya, gitu loh. Bagaimana dengan perkembangan UMKM yang berada di daerah pasar besar, namanya pasar malam di Sukoharjo sekarang kan mulai mati. Coba saya potong dulu. UMKM yang ada di kayu tangan, emang ada di sana? Ya kayak yang apa namanya? Yang di pinggir-pinggir itu kan akhirnya diusirin, Pak. Jadi maksud saya produk-produknya UMKM masyarakat Kota Malang ada yang dipajang di sana. Makanya nggak ada, karena kan sekarang mereka cuman pokoknya itu sewa, laku, rame, gitu kan. Jadi nggak ada yang produk, nggak ada produk UMKM-nya masyarakatnya itu sendiri. Yang ada kan malah kafe-kafe besar, kafe-kafe elit lah yang saya lihat kemarin tuh ada salah satunya Opa, ada Padma, gitu-gitu. Kenapa kok nggak mengeluarkan kayak oleh-olehnya Kota Malang di sana, kan harusnya dipajang di sana kan. Tapi yang menyediakan memfasilitasi pemerintah kota gitu loh. Terus, itu aspirasi dari masyarakat. Iya. Terus kemarin cepat saya kan reses ya di Sukoharjo, minta tolong diperhatikan di daerah pasar besar, di daerah Gidul Pasar ya, yang pasar malamnya itu kan sekarang mulai sedikit ditinggalkan karena sudah beralih semuanya ke kayu tangan. Bagaimana caranya ini kita kita kelola supaya UMKM di Kota Malang itu semuanya merata gitu loh. Jangan hanya fokus di satu tempat saja. Kemarin apalagi juga sudah mulai pemindahan aset untuk dapat parkiran di kayu tangan. Nah, itu ya dengan pembelian aset itu harapannya memang meningkatnya juga pendatang untuk datang ke kayu tangan, tapi juga harapannya bisa meningkatnya juga dong produk UMKM-nya gitu. Dan kemarin juga sempat dikonsultasikan, saya waktu reses mendatangkan teman saya sebenarnya untuk menjadi pembicara di reses itu untuk bagaimana merangkul UMKM ini juga bisa ikut bersaing. Jadi intinya dari aspirasi masyarakat Kota Malang, mereka menginginkan sebuah fasilitas untuk memajang produk-produk mereka di kayu tangan ya. Ya katakanlah kalau bisa jadi kan di tempat-tempat lain yang menjadi jujukan wisatawanan gitu kan. Betul. Gitu lah kan. Itu belum ada Mbak ya. Yang kita lihat kan di kayu tangan itu kan ada yang kayak boleh sebut merek nggak sih yang seperti kayak kayak minitit gitu, seperti yang kayak minitit yang ada yang panjangan-panjangan lucu-lucu. Kenapa kok itu nggak dibuat ini toko oleh-oleh dengan gantung souvenirnya Kota Malang gitu loh. Tapi tentunya harus asli produk. Harus ada produk Kota Malang. Jangan ambil di Cina. Ambil dari luar negeri. Dari daerah lain gitu, kan. Iya. Kalau ambil dari daerah lain kan masyarakat kita nggak berdaya kan? Seperti non sewu kita lihat di Jogja kan mungkin kita meniru konsep yang di sana sesuai tangan. Tapi kan kalau misalnya kita lihat di Jogja yang dijual kan batik sesuai dengan lokalitasnya di sana, UMKM-nya di sana. Sekarang malah yang saya lihat di kayu tangan ya pokok kafe rame gitu, pajaknya tinggi. Ya memang kita memang dalam rangka menaikkan pendapatan dari pajak, tapi harapannya juga bisa dapatnya dari para UMKM gitu. Ini perlu disampaikan, ini diperjuangkan ini supaya masyarakat Kota Malang juga. Karena kan saya kan juga sebagai pelaku usahanya juga. Oke. Mbak, kapan hari ada berita bahwa anak tidak sekolah di Kota Malang cukup tinggi, sekitar 4.000-an anak. Ini selama Mbak Kartika 5 bulan ini menjadi anggota, pernah nggak membahas masalah itu? Kalau untuk membahas sudah pernah, cuman untuk menindaklanjutinnya masih dalam proses kita tindak lanjut karena kemarin kita masih memperjuangkan itu kan, memperjuangkan dana insentif guru. Artinya dorongan kepada pemerintah kota untuk menyelesaikan ini ada ya? Pasti ada. Dan kita juga mendorongkan untuk supaya dibuatkan program-program seperti apa. Selain putus sekolah, tidak sekolah juga kita dalam istilahnya kungkungan musibah namanya stunting kan juga luar biasa sekarang. Dan harapannya programnya Prabowo juga bisa menjadi alat untuk akhirnya menekan angka stunting gitu.
Tapi khususnya untuk saya sendiri, Mas, saya sendiri sebenarnya sudah memperhatikan untuk yang putus sekolah. Dengan tidak adanya biaya mereka, saya berpikir gimana supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan walaupun tidak bisa maksimal dari pemerintah, saya bisa ada ikut andil di dalam keseharian mereka. Kemarin saya sempat konsultasi dengan guru-guru saya, tim-tim saya, gimana kalau kita mengadakan sekolah minggu. Sekolah minggu apa itu isinya nanti? Sekolah minggu itu nanti program yang saya tuh harapkan saya bisa komunikasi dengan Universitas di Kota Malang yang mempunyai jurusan pendidikan. Tentu kan punya mahasiswa yang luar biasa, nggih. Terus nanti dari mahasiswanya bisa dikaryakan, kita membuat sekolah minggu di setiap kelurahan dan ke RW, RT RW, harapannya bisa ada. Setiap hari Minggu kita sekolah bareng untuk anak-anak yang putus sekolah ataupun yang tidak bersekolah gitu. Itu dorongan kepada pemerintah ya? Iya, harapannya seperti itu bisa dibantu sama pemerintah, jangan dari saya aja. Itu dorongan saya. Apa namanya itu? Konsepnya tidak sama, tapi yang jelas kan itu menjadi usaha ya. Usaha untuk mengurangi betul. Dengan adanya itu harapannya kan anak-anak ini ya, punya keinginan. Jadi kok ternyata sekolah tuh enak ya, gitu lah. Ayo dong Ma, mungkin bisa akhirnya. Terus sekarang sekolah juga gratis kok Mas, ya kan? SD, SMP negeri itu kan sekarang gratis. Tapi persoalan utamanya apa Mbak? Sudah diketahui belum ya? Persoalan utama bahwa mereka itu tidak sekolah ya. Tidak sekolah kan ada yang memang dia tidak mau sekolah, ada yang mereka drop out, gitu kan, dan faktor-faktor yang lain atau faktor lingkungan lah ya. Kalau yang saya amati pertama tentu faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan terkadang sorry to say mungkin untuk yang menengah ke bawah karena sudah diajarkan oleh orang tuanya mungkin untuk lebih baik mencari uang gitu loh. Bekerja. Jadi memang yang pertama dilakukan adalah parenting untuk orang tuanya sendiri, karena sekarang saya sering lihat di sosial media kemarin tadi sempat saya lihat juga ada ibu-ibu anaknya dikasih silver terus dia jual ngamen lah ya istilahnya, tapi ibunya duduk ngadem di Alfamart. Itu kan berarti kan tahu sendiri. Di Instagram sekarang kan semua udah serba online ya. Ibunya udah tinggal ngamatin gini, anaknya yang kepanasan tuh masih usia 5 tahun Mas kan. Berarti kan ini bukan yang salah bukan anaknya, bukan keinginan anaknya, tetapi orang tuanya. Jadi memang harus yang sasaran pertama adalah orang tuanya. Kita berarti harus ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan, tapi ada dinas pemberdayaan perempuan dan anak dan sebagainya ya, lintas dinas lah ya. Jadi nggak bisa disalahin anaknya, bukan anaknya nggak mau, anaknya mau, cuman dibentuknya supaya menjadi nggak mau itu Mas, gitu susahnya. Mbak Kartika di Golkar Kota Malang, di bidang apa Mbak? Saya bidang UMKM dan ekonomi kreatif ya. Iya. Sudah lama Mbak ya bergabung di Golkar. Di Golkar di bidang ini, ngurusi bidang ini 2021 baru. Kalau Mbak Kartika melihat ekonomi kreatif di Kota Malang ini seperti apa sih Mbak? Apakah sudah jalan? Apakah memang sudah banyak semaraknya anak-anak muda atau siapapun lah ya, bukan hanya anak muda ya, tapi ada semangat, meskipun orang tua kan ada semangat muda, semangat kreatif dan sebagainya kan bisa juga kan. Lah, sepanjang hari ini sampai hari ini seperti apa Mbak Kartika melihat ekonomi kreatif di Kota Malang? Yang saya lihat ekonomi kreatif yang saya pandang saat ini di Gen Z ya. Gen Z itu entah kenapa saya melihat sekarang mental lemah, Pak. Mas. Pak masih Mas aja ya. Mental lemah dalam artian dunia wirausaha itu berat gitu loh. Wirausaha itu berat, dengan saya kira harusnya dengan adanya handphone semua sudah bisa kita cari sendiri informasinya, persaingan seperti apa di dunia luar tuh sudah sangat gampang. Justru sekarang malah handphone ini menjadi momok menurut saya. Jadi sekarang Gen Z itu gampang menyerah menurut saya, rentan jiwa, hatinya, mentalnya tuh ya melihat putus cinta aja sekarang sudah bunuh diri, terus melihat ada masalah apa sekarang
semua di-share di sosial media. Jadi yang ditampakkan di sosial media tuh hanya yang mereka lihat yang kesedihan kadang ya. Jadi akhirnya masuk ke diri mereka, akhirnya menjadikan mereka lemah. Kenapa sih nggak dilihat yang seorang CEO muda, pemilik Baba Raffi, sukses seperti itu. Dan ketika mereka sudah memulai wirausaha, dinamanya wirausaha itu nggak ada yang tiba-tiba langsung sukses itu. Yang kita tahu itu suksesnya aja ya. Suksesnya aja. Jatuh bangunnya mereka nggak pernah mau tahu ya, gitu loh. Dan mereka melihat tuh hanya ini bisa kok buka seperti ini, buka kafe kecil di pos-pos satpam kecil-kecil gitu laku. Sukses ini buka cabang, tapi mereka nggak pernah tahu prosesnya seperti apa, nggak pernah meriset lah istilahnya. Jadi menurut saya sekarang yang harus diperhatikan Gen Z itu, yuklah kita aktif yuk, aktif. Kita punya banyak kok organisasi yang bisa merangkul kalian untuk belajar istilahnya. Dan itu ketika mereka sebenarnya aktif, maksudnya aktif untuk membuka usaha, memulai wirausaha, memulai apapun itu mereka aktif. Tapi begitu mereka down, udah kelar. Saya udah berusaha kok gitu loh. Saya sudah mencoba dengan seperti ini, meniru ATM tiru modifikasi, ternyata gagal kok gitu. Akhirnya mereka menyerah, tutup. Kan seperti banyak kita lihat ya, kafe-kafe, selain kafe lah, apapun itu. Begitu buka nggak rame, tutup, selesai. Buka lagi, tutup, tapi selesai. Tapi ini perlu didorong gitu. Terus kan perlu ya? Didorong karena, terus. Ini menjadi salah satu pendapatan kita kan. Iya gitu. Mungkin bisa lewat Karang Tarunanya. Di situ ya. Jadi anak-anak muda yang tapi perlu dong dorongan dari pemerintah juga kan, pembinaan. Perlu bantuan dari pemerintah. Nanti akan saya cobakan konsultasi dengan komisi di bidangnya kan, itu masuknya di komisi B ya. Komisi B nanti seharusnya juga pemerintah bisa merangkul dari organisasi-organisasi situ. Mungkin salah satunya dengan HIPMI bisa menjadi pemateri. Kan ada MCC juga. MCC. Nah itu MCC kan nggak maksimal. Belum maksimal. Belum maksimal. Tapi itu nanti kan perlu akan kita push terus. Harus banyak event terus. Di HIPMI itu ada namanya akademi, Mas. Sebenarnya ada akademi seperti kayak sekolah. Kita punya program itu setiap 1 tahun sekali. Jadi kita merangkul dari mahasiswa, tidak hanya mahasiswa, jadi usia 40 tahun ke bawah, kita merangkul Gen Z itu untuk ikut di akademi HIPMI itu. Jadi di situ kita memberikan pembekalan, kita memberikan konsep, marketing, sales seperti apa, sampai kita memberikan ide suatu produk, ini kalian jual. Dengan itu kita lombakan lah istilahnya dari akademi itu, di mana menjadi juaranya akan kita modali untuk berwirausaha. Gitu. Jadi itu kan bisa menjadi pemancing ya gitu. Jadi emang untuk menjadi sebuah produk itu ada prosesnya, kita belajar dari akademi itu gitu. Nanti mungkin bisa diadopsi untuk pemerintah bikin akademi itu. Gitu. Ya bisa itu. Tinggal kemauan pemerintah dan tentunya anggaran. Yang tahu kan saya udah berani. Yang tahu kan Komisi D. Iya benar. Dengan anggarannya harus gimana nih, mau peningkatannya, pemasukan pajaknya mau meningkat apa enggak, keluarkan dulu anggarannya. Iya. Tinggal seperti itu. Oke, Mbak Kartika. Sekarang saya ingin tahu, karena ini juga menjadi bidangnya Mbak Kartika kan di Komisi B. Soal makan bergizi gratis. Ya betul ya, di Komisi Mbak Kartika salah satunya ya. Sampai hari ini penerapannya di Kota Malang sudah diterapkan atau sedang masih di percontohan aja. Masih jadi belum 100% jalan di Kota Malang. Jadi kalau misalnya boleh memberikan tanggapan ya, maksudnya setelah yang saya masukkan ya. Kan Mbak Kartika sebagai anggota dewan sebagai pengamat juga. Karena saya di dunia pendidikan juga kan. Kalau misalnya bicara dengan makan gratis dari pandangan secara umum dari saya, makanan gratis ini bisa dilihat efeknya bukan dalam jangka waktu 1-2 tahun atau bahkan seminggu 2 minggu, nggak bisa dilihat. Jadi program ini bisa dilihat efektif tidaknya kurang lebih 10-15 tahun ke depan. Jadi harapannya ya harus tetap berjalan, tetapi jangan istilahnya memotong anggaran yang
sebenarnya jauh lebih penting dari itu. Pertama yang bisa kita lihat kesehatan. Kesehatan sekarang aturan BPJS itu luar biasa, Mas. Ya, ketat ya. Ketat banget, jarang kita anak panas di bawah 40 derajat aja nggak tercover BPJS. Sekarang banyak operasi apa juga tidak tercover. Ini minta tolong diperhatikan ya, karena kita sebagai di DPRD kota itu cuman bisa tinggal melaksanakan dari keputusan pusat, tapi tetap bisa memperjuangkan tetap bisa menyuarakan, tetapi kita sekali lagi hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat aja. Jadi harapan saya yang dari saya sendiri, program makan sehat ini makan sehat gratis ini bagus, tapi ini hanya bisa dilihat 15 hingga 20 tahun ke depan. Kan memang tujuannya kan untuk menekan Indonesia emas itu kan. Betul. Tetapi harapannya jangan sampai memotong anggaran-anggaran yang jauh lebih prioritas. Salah satunya kesehatan dan pendidikan gitu. Iya, kesehatan. Ya, saya meskipun ikut BPJS alhamdulillah. Iya, sekarang malah ada jangan sampai sakit maksudnya. Amit-amit. Malah sampai terucap jangan lupa nambah asuransi swasta. Nah, ini gimana? Ya kan sempat ada yang ada menyetuk seperti itu. Ya jangan dong gitu loh, kasihan masyarakat ini. Gitu. Kasihan orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu, betul. Apalagi kondisi ekonomi seperti ini kan, daya beli kurang gitu kan, masyarakat kita kan kasihan juga. Betul. Kan. Oke. Mbak Kartika, satu yang terakhir ini pertanyaan. Mbak Kartika ini kan perempuan, ketua DPRD-nya juga perempuan gitu kan. Saya ingin Mbak Kartika memberikan pesan kepada kaum perempuan di Kota Malang supaya berdaya saing. Silakan Mbak Kartika. Halo para perempuan untuk di Kota Malang. Salam kenal dari saya, semoga kalian semua sehat selalu. Saya ingin menyampaikan bahwa ingat, kalian perempuan hebat, kalian perempuan cantik, dan kalian perempuan yang punya kekuatan yang luar biasa. Kalian punya sayap yang indah, jangan sayap itu digunakan hanya di dalam kandang saja. Terbanglah kalian tinggi. Kita sekarang hidup di namanya emansipasi wanita. Sudah saatnya kalian menjadi wanita hebat, tentu saja tidak dengan melupakan marwahnya pria. Semangat untuk para wanita di luar sana, terus berjuang. Kalian hebat dengan cara kalian sendiri. Terima kasih Tribuners. Di ujung waktu kita berbincang dengan Mbak Kartika, anggota Komisi D DPRD Kota Malang. Beliau juga pendidik, ya kan? Nanti diteruskan ya menjadi pendidiknya ya? Iya pasti ya. Pasti. Karena itu basic bekal saya soalnya gitu. Okay. Sampai jumpa di lain waktu dengan para tokoh inspiratif lainnya di Kota Malang. Saya Iksan Fauzi, undur diri. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.